Pemuridan zaman dulu yang klasik, 3H sudah cukup. Itu head, heart, hand. And kalau sudah cerdas firman Tuhan, sudah bisa melayani dan aplikasi firman Tuhan, sudah cukup. Tapi youth workers dan orang yang kerja bersama yang pemuda 20-an tahun yang lalu mulai sadar, hey, not working. Sejak HP muncul dan sejak digital mulai muncul, ini tidak jalan. Itu kurang apa? Dan daripada itu 3H jadi 4H. Untuk dunia yang digital, dunia yang penuh dengan gawe, harus masih muridkan head, heart, hand. Tapi HP itu harus digunakan untuk Tuhan. Ada orang yang bilang harus selamatkan orang termasuk HP-nya. Karena apa? Well, every gadget for God. And lebih daripada itu, identitas suku digital itu terkait dengan HP-nya. Kenapa? Maka dengar dunia, lihat dunia, itu lewat HP-nya. Maka ekspresi diri, itu lewat HP-nya. And lebih daripada itu, cara mereka interaksi dan relasi ada lewat HP. Kalau HP tidak dimuridkan bersama orang dari suku digital, tidak akan bisa dan suku digital hilang. Dan ini sesuatu yang sangat penting. Perbedaan dengan orang mungkin generasi sebelumnya, 3H cukup. Suku digital harus dimuridkan dengan 4H. Lebih daripada itu, kami akan lihat ternyata sekarang itu tidak cukup. Di era ini, 4H tidak cukup. Mengapa? Apa yang kurang? Dan kami akan lihat bersama sekarang 5H. Tidak hanya 4H. Dan bukan ha seperti tadi Bu Yulia. Ya ha. But no, 5H dengan serius ternyata kalau meng-HP orang termasuk HP-nya, memuridkan orang termasuk HP-nya tidak cukup. Itu juga harus dengan high-tech. Di dunia digital AI, dan ini sedikit main kata, tetapi harus tambah 1H. High-tech punya 2 arti. Dari satu sisi, itu teknologi tertinggi, teknologi terbaru, itu omong tentang AI. AI itu conversational, tapi high-tech, kalau teknologi sosial, teknologi adalah untuk relasi. Dunia sosial itu digital. Dan kalau tidak high seperti ini, social media itu high, itu hello, itu relasi interaksi, itu cara orang gabung dan interaksi. Dan mau tidak mau kalau orang hidup di dunia maya, maka harus dimuridkan dengan high tech. Harus interaksi. Lebih lagi sekarang dunia maya, dunia digital, itu sekarang dunia AI. Dan AI itu conversational. Sudah lihat 70% daripada semua suku digital sudah memakai AI dan sekarang semua anak sekolah oleh pemerintah sedang disiapkan untuk diajar. Indonesia sedang mengajar tidak hanya digital literacy, itu 4H, tetapi AI literacy, dan itu akan 5H. And so kalau mau memuridkan suku digital AI, harus head, heart, hand, HP-nya, tapi juga high-tech. Social media, dan AI conversational, AI di belakang segalanya. So, itu yang AI for God. Tapi semua tidak secara acak-acak. Itu perlu ada belakang itu fondasi misiologis. Dan akan lihat lagi dari Daniel. Yang fondasi misiologis seperti apa? AI for God sebagai fondasi seperti apa? Kami lihat bersama. Missiological Foundation punya 4 bagian. Itu punya budaya, lintas budaya, sosial, lintas bahasa, lintas geografis. Dan kami akan lihat bersama seperti apa untuk suku digital. Suku digital ada di dunia nyata atau di dunia maya. Bagaimana mereka komunikasi dengan mulut atau dengan semua cara digital. Sosialnya, peer groups,
friends, relationships, semua terkait dan terintegrasi di dunia sosial. Lebih lagi, bagaimana kebiasaan dan cara hidup mereka. Mereka hidup dengan budaya yang digital. So, dengan sangat cepat, lintas geografis, generasi digital hidup dalam dunia yang maya. Apakah gereja menjangkaunya? Gereja hidup di dunia nyata, Pak. Wah, tuh. Bagaimana? Untuk waktu COVID, sementara ada dunia hybrid untuk gereja, dan ada yang lanjut, dan ada yang mengelari diri daripada itu. Tapi mau tidak mau, suku digital itu sering digital first. And missiologically, kalau mau menjangkau mereka, harus kepada dunia mereka. Jadi gereja harus pergi ke dunia maya ya untuk menjemput mereka, untuk menjangkau mereka. Betul. Dan Ya, bukan menunggu. Ya, dan lebih lagi bahasa. Mereka komunikasi dengan tidak hanya bahasa, tetapi jalur, cara, dan pola yang beda. Dan apakah bahasa kami, cara mereka kami, saya masih ingat tapi dulu akan teriak dari sini ke sana dan harap anak dengar. Sekarang, klik-klik, anak dengar. Tidak harus teriak. Tapi apakah kami memahami komunikasi dan cara itu sudah terintegrasi? Di dalam gereja, di dalam pelayanan, di dalam segalanya. Dan fondasi tentang sosial. Mengertikah cara interaksi mereka? Mereka adalah media first. Komunikasinya bukan dengan teks, tapi media. And mereka interaksi, relasi, itu digital first. And so kalau kami tidak punya konsep dan pengertian atas digital groups, dari WhatsApp groups, digital communications, dari PM sampai semua caranya untuk interaksi digital akan sulit. Okay? And lintas budaya. Well, jujur, budaya sekarang daripada anak muda, saya masih ingat waktu HP, BlackBerry, dan SMS pertama keluar, dan orang, wah, yang muda pakai singkatan, dan mereka pakai cara dan gaya yang beda, sudah mulai berubah saat itu. Tetapi sekarang harus mengerti lintas budaya. Saya lihat lagi, seperti apa untuk suku digital, perlu refleksi. Mereka dari mana? Mereka cara komunikasi seperti apa? Cara interaksi kelompok dan struktur sosial seperti apa dengan budayanya apa. Kalau mulai mengerti ini, gereja mungkin akan bisa respond, mungkin akan bisa menjangkau. Ya, melihat banyaknya perbedaan itu membuat saya semakin mengerti kenapa orang tua sekarang sangat sulit untuk berbicara dengan anak-anak mereka, karena mereka hidup di dunia yang beda, dengan bahasa yang beda, lokasi yang beda. Ya, dan dalam abad yang beda. Berapa banyak orang tua masih hidup dalam abad yang lalu? Nah, mungkin tak separah itu. So, anyway, untuk suku digital, Mystical Foundation bilang kami harus bisa menyampaikan Injil. Caranya itu masuk dalam dunia mereka, agar Injil ikut dan masuk dalam dunia yang mereka bisa mengerti. Ya, ini teori inkarnasi, Pak. Ya. Seperti Kristus datang ke dunia untuk menginjili kita, untuk menyelamatkan kita. Kita pun harus pergi kepada dunia di mana anak-anak ini hidup supaya kita bisa memperkenalkan mereka kepada Kristus. Amin. Dan berarti kalau ini dunia digital, dunia AI, harus tidak hanya IT for God, tapi AI for God. Dan fondasi misiologis itu kalau dunia itu AI untuk Tuhan. Dan kalau saya mau menjangkau mereka, saya harus pakai segala ilmu misiologis dan semua pengertian pemerintahan untuk bisa menjangkau mereka dengan baik. Lebih lagi untuk gereja. So, sekarang kami akan lihat gimana gereja dalam situasi ini. Gimana pemerintahan atau penginjilan atau lebih lagi misiologis, kemampuan dan situasi gereja seperti apa. So, silakan Bu Yulia.